Halo guys, balik lagi di headline liputan6.com tanggal 26 Maret 2022 bersama saya Ratu Surya Sunirat yang kali ini akan membahas tentang Putin akan hadiri KTT G20 Bali. Invasi Rusia ke Ukraina bikin Indonesia dilema? Simak penjelasannya. Sudah sebulan lebih operasi militer Rusia menggempur Ukraina, menyebabkan ribuan orang tewas, jutaan mengungsi dan kota-kota hancur. Warga sipil termasuk rumah sakit, gereja, dan perumahan diserang, membuat Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Putin sebagai penjahat perang. Di tengah serangan yang dilancarkan ke Ukraina, Duta Besar Rusia Lyudmila Vorobyeva mengatakan Presiden Vladimir Putin ingin datang ke Indonesia untuk menghadiri KTT G20. Mengingat bahwa pokok dari G20 adalah meningkatkan situasi ekonomi, menurut Lyudmila, keterlibatan Rusia juga sesuai slogan G20 di Indonesia, yakni Recover Together, Recover Stronger. Namun, akibat invasi Rusia ke Ukraina, keinginan Putin untuk menghadiri KTT G20 mendapat penolakan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Berawal dari Polandia yang meminta Amerika untuk mempertimbangkan mengeluarkan Rusia dari KTT G20 dan mengizinkan Warsaw untuk mengklaim kursi Moskow. Presiden AS Joe Biden pun menyatakan Rusia seharusnya dikeluarkan dari G20 yang akan digelar di Indonesia. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri pertemuan dengan para pemimpin dunia di Brussels, Belgia, Kamis 24 Maret 2022. Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga terang-terangan meminta Rusia diusir dari G20. Ia menyatakan tak mau duduk dengan negara yang menginvasi negara lain. Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana meminta Indonesia melalui Kemlu harus segera bertindak untuk suksesnya KTT G20 dan memastikan semua kepala pemerintahan dan kepala negara hadir. Menurutnya ada 3 langkah yang perlu dilakukan. Pertama, Kemlu harus turun menjadi juru damai atas konflik yang terjadi di Ukraina dan saat ini meluas antara AS dengan sekutunya serta Rusia. Langkah kedua adalah Menlu atau Utusan Khusus Indonesia harus melakukan shuttle diplomasi atau diplomasi ulang-alik untuk membicarakan solusi yang ditawarkan. Ketiga, bila diperlukan, Menlu dapat meminta Presiden untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Joe Biden agar konflik segera diakhiri demi kemanusiaan dan keselamatan serta perekonomian dunia. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyatakan akan bersikap secara netral dan tak memihak dalam penyelenggaraan KTT G20 yang nantinya akan dihadiri atau tidak oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Penolakan terhadap Rusia bukan yang pertama kali terjadi. Pada 2014, setelah Putin mencaplok Crimea, anggota G8 setuju untuk mengecualikan Rusia dari pertemuan mereka, kembali menjadi G7. Australia yang menjadi tuan rumah G20 pada 2014 sebelumnya juga mengancam akan mendorong penghapusan Rusia dari KTT tersebut. Namun akhirnya Rusia diizinkan untuk bergabung karena anggota G20 lainnya tidak memiliki konsensus untuk mengecualikan Moskow. Kini Presiden Amerika Joe Biden mengatakan jika negara-negara G20 lainnya tidak mendukung pengusiran Rusia dari kelompok, Joe Biden akan membuat Ukraina dapat berpartisipasi dalam pertemuan itu. Menurut Biden, alat paling efektif untuk mengakhiri invasi ke Ukraina adalah menjaga persatuan NATO dan Eropa, serta menghukum negara-negara yang menentang sanksi terhadap Rusia. Namun, berbeda dengan Amerika, China menyatakan bahwa Rusia adalah anggota penting dari G20, maka tidak sepantasnya Rusia dikeluarkan dari G20. Saat ini anggota G20 adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Rusia mendapat pembelaan dari China yang berkata bahwa Rusia adalah anggota penting dari G20.
Namun, ada 3 negara yang diduga mendukung agar Rusia diusir dari G20, yakni Polandia, Amerika Serikat, dan Australia. G20 sendiri adalah platform multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang di dunia. G20 memiliki peran strategis dalam mengamankan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi global di masa depan. Secara akumulatif, anggota G20 mewakili lebih dari 80% PDB dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Dimulai pada 1999 sebagai pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, G20 telah berkembang menjadi pertemuan puncak tahunan yang melibatkan kepala negara dan pemerintahan. Sekian headline Liputan6.com hari ini. Saya Ratu Surya Semirat undur diri. Bye!